Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Jadi di video kali ini, ya mungkin ini video yang kalian tunggu-tunggu guys ya, video Draw My Life. Ya sebelumnya saya pengen minta maaf banget ke kalian semua guys, karena video Draw My Life ini telat banget ya memang guys ya. Karena kemarin habis latihan, habis udah MPL, jadinya makanya ini bener-bener baru kelarnya sekarang-sekarang ini guys. Sekali lagi saya minta maaf banget, daripada kelamaan nih ya saya ngomong-ngomong, ya langsung aja kita ke Draw My Life-nya. Enjoy! Pada tanggal 5 Februari 1996, tepatnya di Jakarta, saya terlahir ke dunia dengan normal dan diberi nama Justin. Saya bersyukur masa kecil saya bisa dibilang menyenangkan. Pada masa itu, komputer sangatlah jarang, namun saya dapat memainkannya karena ayah saya seorang desainer dan ia memiliki PC. Game yang pertama kali saya mainkan adalah game Sega di PC ayah saya. Lanjut ke masa pendidikan, dari TK, saya adalah anak yang aktif dan bisa dibilang bandel. Sampai guru saya ingin memakaikan saya rok waktu itu. Tapi walaupun saya bandel, nilai saya dapat dikatakan bagus. Pada kelas 3 SD, sifat saya berubah. Yang tadinya saya bawel dan nakal, seketika menjadi pendiam. Entah apa yang dilakukan guru saya pada waktu itu, namun beliau dapat mengubah sifat saya. Di sekolah dasar ini, saya jadi anak yang baik dan berprestasi. Saat itu, saya berhasil membuat orang tua saya bangga karena saya memenangkan kompetisi menggambar, mewarnai, dan juga mengetik. Dan di masa SD inilah saya mulai mengenal yang namanya game online. Berawal dari teman saya yang mengajak saya ke suatu tempat yang bernama warnet. Saat itu game yang sering saya mainkan adalah Gunbound, Ragnarok, dan game favorit saya waktu itu adalah Counter-Strike, game tembak-tembakan. Kebiasaan saya main warnet ini berlanjut sampai saya SMP. Hampir setiap minggu saya main warnet, ambil paket 10 jam, main dari pagi hingga sore. Sampai pada suatu ketika, ada salah satu tim besar dari Indonesia yang mengajak saya bergabung ke dalam tim tersebut. Namun, ketika saya izin ke mama saya, dia tidak mengizinkan saya untuk bergabung ke tim tersebut. Akhirnya, pada saat itu, saya mengubur impian saya dalam-dalam untuk menjadi gamer profesional. Rencana Tuhan itu indah dan tak terduga. Di masa SMP ini, saya mengenal cinta pertama saya. Berawal dari suka, lama-lama jatuh cinta. Saat itu, dia menjadi motivasi saya untuk belajar lebih giat, karena dia adalah siswi terpintar di sekolah saya itu. Oh iya, sebenarnya dari SD saya suka berjualan. Untuk nambah uang jajan, ketika SMP berjualan untuk pacaran. Dan saya juga adalah salah satu pemain basket. Saya juga pernah menjuarai perlombaan di sekolah saya itu. Bisa dibilang pada saat itu saya cukup berprestasi, menjadi salah satu yang terbaik di kelas, di sekolah, dan juga di hatinya. Namun, karena kesalahan saya terlalu posesif. Akhirnya, hubungan kami pun harus berakhir. Setelah putus, saya melampiaskan kesedihan saya dengan bermain piano. Saya biarkan lantunan nada membawa pergi kesedihan itu. Lanjut ke masa SMA. Masa SMA adalah masa di mana kita akan merindukan masa sekolah. Akan ada banyak begitu kenangan yang tercipta di SMA. Tapi tidak bagi saya. Masa SMA saya dapat dikatakan adalah masa di mana saya lari dari kehidupan nyata saya. Saya merasa masa itu sangatlah membosankan. Sehingga saya hanya menghabiskan hari-hari saya dengan bermain game Dota. Sekolah, makan, bermain hingga larut malam, dan tidur. Hampir setiap hari diulang-ulang seperti itu. Saya masih berjualan saat itu, namun tidak terlalu fokus. Saya hanya fokus bermain game. Maka, penghasilan yang saya dapat pun tidaklah banyak. Sampai pada akhirnya, saya pun lulus dari SMA. Ketika libur kelulusan, biasanya murid-murid sibuk untuk mencari perguruan tinggi favorit. Dan, pada saat itu, saya bersyukur dapat diterima di ITB. Ya, ITB, IT BINUS. Libur setelah kelulusan itu merupakan libur terpanjang.
karena masuk kuliahnya pun masih lama. Sejak saat itu saya berpikir, jika hidup saya seperti ini terus, akan jadi apa saya nantinya. Akhirnya sejak saat itu saya sadar, saya tidak bisa terus-terusan bermain game dan saya pun harus fokus mengejar impian saya. Waktu liburan pun telah selesai. Perkuliahan saya pun sudah dimulai. Sejak saat itu saya pun mulai berdagang kembali. Namun karena saya tidak punya modal apa-apa, saya pun menjadi reseller teman saya. Kebetulan dia menjual stok barang-barang murah berkualitas. Saya ambil barang dari dia dan saya jual lagi di internet. Saat itu saya dapat penghasilan yang lumayan. Sampai-sampai saya dapat membeli barang yang saya inginkan waktu itu. Perjuangan saya setiap hari bolak-balik ke rumahnya yang cukup jauh itu terbayarkan dengan headset gaming itu. Pada waktu itu di kampus, saya melihat teman saya berjualan voucher aplikasi dan peminatnya pun lumayan banyak. Saya pun penasaran dengan voucher itu dan saya mulai mencari tahu tentang voucher itu. Ternyata ketika saya hitung-hitung, voucher aplikasi itu bisa memberikan saya keuntungan yang lumayan. Sejak saat itu saya mencoba berjualan voucher itu. Awalnya ke teman-teman saya, hingga saya share di beberapa grup di media sosial. Dan ternyata saya mendapatkan respon yang baik. Sejak saat itu saya mulai fokus untuk menjual voucher itu. Sehingga saya berhasil mendapatkan keuntungan jutaan rupiah per hari. Sampai-sampai saya dapat mengumpulkan ratusan juta pertama saya. Namun dibalik semuanya itu ada kerja kerasnya. Ada perjuangannya banyak yang sudah saya korbankan. Mengorbankan waktu dan tenaga pastinya. Hampir setiap hari saya pergi untuk mencari reseller voucher tersebut, pergi ke tempat penjualan handphone terbesar di Jakarta Barat, menelusuri setiap lantai untuk mencari harga termurah. Sejak saat itu, perkuliahan saya pun terganggu. Yang tadinya saya rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, akhirnya semua itu pun keteteran. Dan saya pun terpaksa harus mengorbankan perkuliahan saya. Kabar buruk pun datang setelah saya mengorbankan perkuliahan saya. Voucher yang saat itu menjadi mata pencarian saya berhenti diproduksi. Saya pun mencoba untuk menjual barang yang lain. Saya mencoba untuk import pemutih gigi dari luar, namun saya tertipu. Karena ketika saya mencobanya, gigi saya tidak berubah menjadi putih. Saya pun merasa kesal dan menyesal saat itu. Kesal karena tertipu dan menyesal karena sudah mengorbankan perkuliahan saya. Namun saya berpikir ulang, waktu saya akan sangat percuma jika dihabiskan hanya untuk menyesali yang sudah terjadi. Sejak saat itu, saya pun mulai belajar kembali, mempelajari tentang bisnis dan keuangan tepatnya. Mulai dari membaca buku hingga mendatangi seminar-seminar yang ada. Hingga suatu hari, ada seseorang yang mengajak saya untuk berbisnis bersama. Ia mengajak saya untuk berbisnis jaringan. Awalnya saya ragu dengan bisnis jaringan karena ayah saya pernah beberapa kali tertipu oleh bisnis jaringan. Namun, saya pun mencoba mempelajari tentang bisnis itu. Dan saya pun mulai terlibat dengan bisnis jaringan itu. Ya, bisnis yang saya ikuti itu sangatlah adil. Siapa yang lebih giat bekerja, maka penghasilannya pun akan lebih besar. Pencapaian saya di bisnis itu pun cukup baik. Berkat doa orang tua saya berhasil mencapai suatu peringkat di mana saya adalah usia termuda yang berhasil mencapai peringkat tersebut. Di bisnis tersebut bukan hanya uang yang saya cari, melainkan pengembangan diri. Dari yang saya semenjak SD pendiam, pemalu, menjadi diri saya yang dapat berkomunikasi dengan baik. Banyak pengalaman berharga yang saya dapat di bisnis itu. Mulai dari berbicara dengan orang yang lebih tua, sampai harus jadi pembicara di depan ratusan orang. Namun pada suatu saat, saya kehilangan diri saya. Saya merasa kalau saya sudah di atas, banyak orang yang mengatakan diri saya sombong pada waktu itu. Akhirnya, perlahan-lahan, apa yang sudah saya dapatkan mulai menghilang satu persatu. Karena saya menjadi malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Sampai-sampai saya punya hutang yang jumlahnya besar. Saya mencicil suatu barang dan akhirnya disita karena saya tidak mampu membayar cicilannya. Dan saat itu yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan karena saya sudah lupa diri dan hilang kendali. Waktu itu tempat saya bekerja sedang libur, sedang dalam proses pengurusan izin,
maka saya pun tidak mendapatkan pemasukan. Saya sempat merasa depresi pada waktu itu, dan yang bisa saya lakukan waktu itu hanyalah berdiam diri di kamar, bermain game MOBA 3 versus 3 di mobile untuk menghibur diri. Lalu, saya melihat iklan Mobile Legends dan saya mencoba mendownloadnya. Sejak saat itu pun, saya mulai bermain Mobile Legends. Dulu, saya adalah pemain solo. Namun, seiring berjalannya waktu, saya pun mulai mendapatkan teman untuk push rank. Salah satunya, namanya adalah Steven, yang kalian kenal dengan Marcia saat ini. Dulu, jajaran top global diisi dengan member dari squad Saints. Beberapa kali bertemu di rank, saya selalu dikalahkan. Sampai satu ketika saya berhasil menang melawan mereka. Saat itu saya iseng untuk meng-add semua pemain Saints. Sampai ada satu yang menerima permintaan pertemanan saya, yaitu Saints Baby. Ya kalau misalkan kalian tahu, dulu nickname saya adalah Limit, dan itu adalah ada aksen Koreanya gitu. Saints Baby mengira saya itu dari squad Limit asli, tapi saya hanya iseng menggunakan nama itu. Seiring berjalannya waktu, saya dan Saints Baby pun sering bermain bersama. Dan ia pun bercerita bahwa di Saints kekurangan pemain tank. Karena dulu saya sering menjadi tank untuk dia, dan saya pun belajar bagaimana dia memakai hero carry. Pada akhirnya, dia mengajak saya untuk bergabung ke squad Saints. Senang rasanya bisa bergabung ke Saints dan satu tim dengan Hinel. Karena dulu Hinel adalah salah satu pemain yang saya idolakan. Waktu itu di Indonesia ada turnamen Mobile Legends, dan kebetulan sudah ada 5 member Saints dari Indonesia, yaitu saya, Dylan, Hinel, Hexazor, dan Sumail. Sejak saat itu, kami pun sering ikut turnamen-turnamen dan sering bermain bareng. Karena saya keseringan main, saya pun akhirnya menepati peringkat 2 global pada season 4. Saat itu, nickname saya adalah Saints Jazz. Awal masuk Saints, nickname saya adalah Saints No Limit. Namun, saya ganti nick menjadi Saints Jazz karena ikutan seperti teman-teman saya. Teman saya banyak yang hode demi mendapatkan gift yang banyak. Dan akhirnya pun saya berhasil menjadi hode top 1 girl banner livestream saya. Seiring berjalannya waktu, saya pun merasa tidak dapat bermain terus-menerus karena perusahaan saya masih libur dan pemasukan saya pun belum ada. Saat itu nama Saints Jazz cukup populer, namun terpaksa harus saya jual akun saya waktu itu demi mewujudkan impian saya membahagiakan orang tua saya. Awalnya saya bingung, tidak tahu ingin berbuat apa, dan karena saya belum ada kesibukan apa-apa, saya pun mencari sesuatu untuk dikerjakan. Dan saya pun mencoba menjadi joki bintang di Mobile Legends. Pendapatan saya waktu itu kurang lebih 1-2 juta dalam seminggu. Seiring berjalannya waktu, pendapatan saya pun meningkat hampir 2 kali lipat. Karena pelanggan saya pun bukan hanya berasal dari Indonesia. Namun, saya merasa lelah waktu itu dan saya berpikir, apa saya harus seperti ini terus? Menjadi joki dari bangun tidur hingga larut malam dan begitu setiap hari. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti seperti yang teman-teman saya lakukan. Membuka official account di Line. Namun dengan rumus bisnis ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Awalnya banyak yang kecewa karena saya mengaku saya adalah Jazz top 2 global rank pada season 4 dan saya adalah laki-laki bukan perempuan. Di OA itu saya membagikan tips dan trik untuk bermain Mobile Legends dan membentuk tim penjoki saya. Hingga akhirnya berkembang jualan saya yang lainnya di OA itu dan berhasil mendapatkan puluhan juta per bulan. Waktu itu kebetulan ada turnamen Mobile Legends terbesar pertama kali, yaitu MSC 2017. Saat itu saya ingin join ke Saints lagi, tapi ternyata Saints sudah penuh. Akhirnya saya join ke Squad Recall. Saya dan Squad Recall pun berjuang di MSC, namun harus kalah dengan Squad Elite 8 di ronde terakhir mau masuk playoff. Tanpa pikir panjang dan dengan rasa yang sangat sedih, saya pun langsung mendelete game Mobile Legends saya. Pada hari dimana MSC diadakan offline, saya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Di sana, rasa ingin bermain pun muncul kembali dan membuat saya menginstal game Mobile Legends lagi. Dan di sana, saya bermain fun match. Namun, saya harus bermain di handphone yang ukurannya jauh lebih kecil dari iPad yang biasa saya mainkan. Karena tidak terbiasa, maka banyak yang menyoraki dan mentertawakan saya karena Fanny yang saya gunakan kabelnya miss terus. Setelah MSC, saya pun kembali ke squad Saints Indo. Waktu itu masih ada Warped dan Aura. Saat itu, Warped adalah top 1 global season 5 Mobile Legends. Dan di sana, kami sering bermain bareng untuk push rank dan mengikuti berbagai event bersama. Semua begitu seru di sana.
Namun, karena ada masalah internal antara Warpath dan Dylan, Warpath pun keluar dari Saints. Saat season 6 dimulai, awalnya saya hanya iseng bermain untuk menjadi top global Hero Fanny. Tapi ternyata secara tidak sengaja, nama saya ada di leaderboard rank dan menjadi salah satu top global. Di saat itu, Warpath memiliki channel YouTube yang populer. Akhirnya, karena iseng, saya pun mencoba live stream seperti apa yang ia lakukan. Awalnya, saya live stream hanya menggunakan iPad saya, tidak ada facecamnya, tidak ada suaranya, dan saya hanya dapat berinteraksi dengan viewers menggunakan chat in-game. Saat itu, saya mempromosikan live stream saya melalui OA saya. Hasilnya, ada sekitar 150 viewers, namun lama-lama tersisa sekitar 20-an orang. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan live stream lagi karena beberapa faktor, salah satunya internet yang tidak memadai. Namun, saya masih membuat konten di YouTube saya. Setelah itu, saya melihat Warpath dan Aura melakukan kolaborasi dengan Mas Diki atau yang lebih dikenal dengan nama Tampan Gaming. Dan saya pun mulai mencoba untuk mengkontak beberapa YouTuber gaming, namun hanya Mas Diki yang merespon. Ya, karena waktu itu saya hanya memiliki subscriber sekitar 1000 orang. Saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Mas Diki. Selain melakukan kolaborasi, saya pun banyak menanyakan hal tentang YouTube kepadanya. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Diki karena telah mau saya ajak kolaborasi dan telah mengajarkan saya banyak hal tentang YouTube. Sejak saat itu, saya pun berusaha lebih giat lagi untuk memperbaiki kekurangan channel saya. Dari mulai memperbaiki peralatan record, sampai memperbaiki koneksi internet. Jika kalian lihat-lihat di video lama saya, banyak sekali kekurangannya di sana. Tapi saya sadar bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja harus kita masak agar dapat kita makan. Dan momen yang akan selalu saya ingat adalah botak challenge. Begitu mustahil rasanya menembus angka subscriber segitu pada waktu itu. Namun atas berkat Tuhan, akhirnya tercapai dan saya pun harus botak. Dan pada waktu itu saya sempat berpikir untuk hanya fokus ke YouTube karena waktu itu tim saya juga tidak terlalu fokus untuk ikut turnamen lagi. Namun pada suatu hari saya mendapat tawaran untuk bergabung di tim EVOS. Dengan pemikirannya matang, berpikir hingga mungkin ribuan kali, saya pun menerima tawaran tersebut. Akhirnya setelah saya bergabung di tim EVOS, saya pun sering latihan bareng dan sering mengikuti beberapa turnamen bergengsi bersama tim EVOS. Hingga saat ini, kami pun masih berlatih bersama, walaupun ada pergantian bermain, berlatih lebih giat lagi, dan akan terus berusaha memberikan yang terbaik di EVOS ini. Dan ya, seperti saat inilah saya sekarang, selalu mencoba memberikan konten yang terbaik, dan terus berjuang bersama tim. Sudah banyak yang saya korbankan, mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan pikiran. Saya pernah merasa lelah, namun ketika saya lelah, saya selalu ingat lagi apa impian saya, yaitu untuk membahagiakan kedua orang tua saya sebelum waktunya terlambat. Mungkin hanya segini dulu yang bisa saya bagikan tentang pengalaman hidup saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu mengamati. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan selalu diamati oleh Tuhan. Dan apa yang saya kerjakan sekarang bukan untuk apa, melainkan tujuan utamanya adalah untuk siapa, yaitu untuk kedua orang tua saya. Terima kasih buat kalian semua yang udah mendukung saya sampai saat ini, buat para subscriber saya, para tim saya, orang tua saya, dan kepada Tuhan. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan tim saya untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih semuanya. I love you all.